Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Aini dari jurusan Manajemen Islam Fakultas Data dan Komunikasi. Pada saat ini saya mau praktik penyuluhan KB tentang mengenali tentang stunting dan gimana sih cara untuk mencegahnya. Di sini sebelumnya teteh tahu nggak stunting itu apa? Oh, nggak tahu. Nah, saya beritahu ya. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di mana akibat kekurangan gizi, terutama pada masa kehamilan hingga usia 2 tahun ya. Nah, hal ini juga menyebabkan gangguan perkembangan fisik maupun eh, kognitif pada anak gitu ya. Jadi stunting ini tuh sangat berpengaruh besar gitu dalam pertumbuhan anak gitu ya. Nah, sebelumnya tahu juga nggak ciri-cirinya apa gitu? Oh, nggak tahu juga. Ya, tetap di sini. Yang pertama ciri-ciri stunting itu perkembangannya itu terhambat. Kan anak misalkan ya usia yang terhambat tuh jadi anak yang seharusnya tumbuh di usia misalkan usia 2 tahun ya udah bertumbuh besar gitu ya. Nah, ini telat gitu tumbuhnya tuh gitu ya. Nah, kedua itu ada daya tahan tubuhnya lemah gitu. Jadi sering sakit gitu ya. Apa-apa teh kalau misalnya perubahan cuaca pasti kayak sering apa ya gampang sakit lah gitu ya. Jadi nyatanya tahap selanjutnya itu gangguan gangguan gigi dan tulang. Jadi si giginya juga eh, ini berkurang gitu ya tumbuhnya. Maksudnya kayak lambat gitu. Tulangnya juga kan karena sama misalkan udah 1 tahun ya udah 1 tahun pasti giginya teh tumbuh misalkan teh udah banyak gitu ini mah baru sedikit gitu atau 2 tahun baru giginya teh baru ya numbuh gitu ya. Nah, mungkin di situ juga ciri-ciri stunting. Nah, untuk nomor keempat itu ada nafsu makannya kurang gitu. Jadi si anak stunting itu berat badannya kurang dari eh, apa seusianya gitu. Yang harusnya segini kurang gitu stunting. Nah, tahu juga nggak dampaknya apa gitu stunting ini? Oh, enggak. Ya oke, stunting ini sangat berdampak besar gitu ya bagi masa depan gitu ya. Terutama yang pertama dampaknya tuh rentan kena penyakit gitu. Ya tahan tubuhnya kurang kuat gitu. Yang kayak tadi ya, yang kedua itu ceroboh dalam belajar. Ceroboh dalam belajar tuh kayak gimana sih? Jadi gak fokus itu kalau belajar. Terus yang ketiga itu interaksi sosialnya terkendala. Gimana sih interaksi sosial terkendala tuh? Jadi kita kan suka lihat itu ya si anak yang sering dilatih itu sama orang tuanya buat bicara, sedangkan ada juga anak yang kalau ketika kita ngobrol tuh kan pasti ditanya gitu ya ke anak kita pasti diam gitu kan, jadi otomatis si anak tuh jadi terkendala gitu buat ngomong dan berbicara gitu ya. Kadang ada yang telat ngomong juga kan ya kalau bayi gitu, anak di usia 1 tahun atau 2 tahun gitu, atau bisa juga dalam bicaranya tuh kurang jelas gitu ya. Nah, itu juga mungkin eh dampak dari stunting ini. Terus terakhir yang keempat itu masa depannya terhambat gitu. Nah, takutnya nih karena si anak ini kena stunting, maka si masa depannya juga terhambat. Jadi kurang dari sesuai kapasitas yang seharusnya gitu. Nah, yuk cegah stunting. Yang pertama sering konsumsi tablet penambahan darah atau PTB misalkan tuh. Nah, untuk cewek kan sering mengeluarkan darah ya. Nah, itu tuh wajib gitu minum tablet tambah darah biar biar enggak anemia gitu, kurang darah gitu kan ya, jadi pusing dan sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi stunting gitu. Ini juga gitu untuk kedepannya gitu ya, masa depan. Terus yang kedua, cek status gizi kesehatan itu juga secara berkala. Kita juga bisa cek gizi kita di online ya. Nanti kita search di Google, di situ ada namanya tuh cek gizi gitu. Gratis kok nanti juga. Nanti terus yang ketiga itu wajib mengonsumsi gizi yang seimbang. Apa aja sih? 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Agar menjadi ibu yang hebat dan orang tua yang keren.